izin share screen dulu. Bentar ya. Oh, oke. Ya, aku share screen. Ya, ini saya mau bertanya dulu Bang Juma. Nggak apa-apa ya, aku tanya ya. Aku nggak paparan dulu. Apakah Al-Quran di seluruh dunia sama? Silakan Bang Juma. Biar diambil waktu 5 menit itu nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi perlu dipahami dulu bahwasanya di dalam sejarah Al-Quran itu ada perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat ya. Jadi muncul memang dari sejak Rasulullah Muhammad SAW, meski pada saat itu qiraat bukan merupakan suatu disiplin ilmu. Karena kenapa? Perbedaan para sahabat melafalkan Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda itu, sehingga tidak fanatik terhadap lafaz yang digunakan atau yang pernah didengarkan oleh Nabi Rasul Muhammad SAW. Ini diperkuat oleh pernyataan sahabat beliau di dalam Imam Bukhari dan Muslim, bahwa aku mendengarkan Hisam bin Hakim membaca Al-Quran, surah Al-Furqan, dan aku mendengarkan bacaannya mengandung beberapa huruf yang belum pernah dibacakan oleh Rasulullah. Sehingga setelah selesai sholat, aku bertanya kepadanya, siapa yang membacakan ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah yang membacakan kepadaku. Setelah itu aku mengajak untuk kemudian dikatakan menghadap pada Rasulullah. Aku mendengarkan laki-laki ini membaca surah Al-Furqan dengan beberapa huruf yang belum pernah engkau bacakan. Sedang engkau sendiri yang telah membacakan surah Al-Furqan kepadaku. Rasulullah menjawab, begitulah surah ini diwahyukan. Artinya, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah seluruh Al-Quran di dunia ini sama? Dari segi qiraat, saya katakan berbeda. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengiyakan bahwa perbedaan itu sesuai dengan apa yang diwahyukan. Baik, terima kasih Bang. Oke. Berarti saya ambil sedikit kesimpulan ya. Mohon dikoreksi. Jadi Al-Quran di seluruh dunia dari segi qiraat itu berbeda ya Bang ya? Iya. Tapi mayoritas itu sama ya Bang ya, hanya dari segi qiraat saja. Baik, terima kasih Bang, udah dikonfirmasi ya. Nah sekarang pertanyaan saya yang kedua. Di dalam surat 4, 82 ya Bang ya, dikatakan gini, sekiranya Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam. Nah saya ingin bertanya kepada Abang, menurut Abang, dampak qiraat itu tidak menimbulkan perbedaan arti, hanya sekedar dialek, atau menimbulkan perbedaan arti, sehingga ini akan bertabrakan dengan surat ini, akhirnya menimbulkan kesimpulan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, sesuai dengan ayat di dalam 482 ini. Kira-kira pertanyaan saya jelas tidak Bang? Saya jelas tidak? Bisa diulang perjelas tadi? Baik, saya ulang ya. Ini biar jelas aja nih, aku pakai kuning aja dah. Atau hijau, atau biru. Hijau aja. Saya ingin bertanya, Abang tadi mengatakan bahwa memang ada perbedaan qiraat. Nah, saya ingin bertanya nih, Abang kan percaya nih, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, ya kan Bang, pasti menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam. Abang percaya dengan surat ini kan Bang? Pasti saya percaya. Baik. Berarti jika Abang setuju juga tidak, jika ada banyak hal yang bertentangan di dalamnya, maka Quran pasti bukan dari Allah. Abang setuju juga kan? Iya, betul. Oke, thank you. Itu betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, dampak 7 qiraat itu, apakah dia tidak menimbulkan perbedaan arti? Karena hanya sekedar dialek. Satu, ini A. Yang B, ataukah dia menimbulkan perbedaan arti? Sehingga ini otomatis bertabrakan dengan ini. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi coba dipahami. Sebentar aku potong dulu, ini kayaknya percuma pakai waktu. Intinya aku yang memoderatorin aja, kalau seandainya salah satu pihak sudah berbicara terlalu banyak, aku stop biar gantian berbicara gitu ya. Jadi biar hidup aja dialognya. Oke, ya silakan Bang Suma. Yang penting kita kondisif.
Ya, ya, oke. Oke. Jadi nggak usah Silakan. pakai timer aja. Nanti aku yang menilai sendiri ya. Kalau udah terlalu banyak bicara atau jadi nggak ada kesempatan bicara, aku langsung stop, aku alihkan. Oke? Silakan Bang Supa. Iya, baik. Jadi ketika Anda bertanya tentang ayat suci Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, mentadabburi Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Yang Anda temukan cuma satu hal, yaitu cuma pengertian dari perubahan varian bacaan. Ada nggak selain dari varian itu yang Anda temukan di dalam Al-Quran? Sebentar Bang, sebelum saya tunjukkan juga hal-hal tersebut ya Bang. Jadi saya pengen memahami sih Bang, pemahaman, karena gini, Baginda kan mengatakan 7 ahruf gitu kan. Nah, saya bertanya, saya penasaran dengan ini Bang. Karena gini, logikanya gini, Quran itu berasal dari Jibril dan didiktekan, ya kan? Nah, sementara ada suatu janji di dalam Quran yang mengatakan bahwa kalau banyak hal yang bertentangan di dalamnya, maka pasti bukan dari Allah. Nah, Ya, otomatis pertanyaan oke. saya kan akan lari ke sini, Bang. Ini Sedikit, akan Bang, sedikit. berdampak. Ini baru Anda temukan satu. Menurut Anda variannya. Nah, selain varian ada nggak? Kan banyak hal tuh. Bukan hanya sekedar terjemahan. Bukankah tadi saya mendefinisikan kepada Anda seperti apa qiraat itu? Iya, qiraat itu kan dialek, Bang. Ya, itu dia. Berarti kan cuma satu. Ada hal lain nggak selain qiraat? Oke, baik, Bang. Berarti dialek itu menimbulkan perbedaan arti atau tidak, Bang? Varian memberikan perbedaan arti yang berbeda. Boleh. Nah, sekarang ada nggak yang lain? Kalau itu terjadi perbedaan arti, otomatis ini kena, Bang. Itu menunjukkan bahwa Quran bukan dari Allah. Kalau terjadi perbedaan arti. Kan dikatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Banyak hal yang bertentangan. Anda mengatakan baru satu varian. Itu pun hanya arti kan? Oke. Di mana manusia memiliki pemahaman terhadap satu kata itu berbeda-beda kan? Nah, sekarang tunjukkan. Yang kedua, hal yang berbeda yang menghadirkan pertentangan di Al-Quran itu apa lagi? Silakan. Oke. Saya punya banyak hal sih, Bang. Saya ada 8 varian macam. udah. Sekarang apa lagi yang bertentangan? Saya ada 8 macam. Tetapi sebelum saya lari ke sana, saya ingin tegaskan dulu karena supaya dari awal kita punya kesepakatan, Bang. Apakah dampak 7 qiraat itu akan menimbulkan perbedaan arti, Bang? Ya. Halo? Ya, silakan lanjut. Ya. Apakah dampak 7 qiraat itu akan menimbulkan perbedaan arti atau tidak? Artinya gini, ketika ada perbedaan arti ya, Bang, ini kan berarti bercabang. Sementara itu kan didiktekan dengan satu pemahaman. Tidak mungkin seorang mendiktekan sesuatu, kemudian di tengah jalan dia beda. Nah, klaim semacam ini kan ini menunjukkan bahwa ini dari Tuhan gitu loh. Ya kan? Kalau tidak ada banyak pertentangan, maka ini bukan ini berasal dari Tuhan. Sementara jika nanti terbukti ada banyak hal yang saya akan tunjukkan sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu yang saya tunjukkan nanti, maka ini berarti ya Bang ya, perbedaan dialek tadi menimbulkan perbedaan arti. Next-nya apa? Berarti ya mohon maaf, ini kesimpulannya terjadi. Oke, saya butuh ketegasan Abang dulu menjawab ini. Bahwa 7 ahruf saya katakan gini. Silakan. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan begini kepada para sahabatnya. Khusus Quran min arba'ah. Min Abdillah ibn Mas'ud wa Salim wa Mu'azib Jabal
dan yang terakhir adalah Ubay bin Ka'ab. Ambil Al-Quran itu dari 4 orang. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az, dan juga Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika Anda menemukan adanya perbedaan bacaan yang berimbas kepada terjemah, saya katakan itu berbeda memang. Terjemahannya berbeda. Sekali lagi saya katakan, terjemahannya berbeda. Artinya, pemahaman manusia itu yang berbeda terhadap kalamullah. Variannya berbeda, Rasulullah Muhammad SAW mengiyakan. Pengertian manusia terhadap varian bacaan itu berbeda, ya silakan aja. Berbeda. Tapi tunjukkan kemudian perbedaan itu berimbas kepada adanya satu inti pokok materi dalam Islam yang menjadi syariat, yang mengakibatkan timbulnya perbedaan di antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lain. Al-Quran mengatakan begini, ketika Anda membawa surah yang Anda bawa tadi ya, surah An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari pencipta langit dan bumi, maka mereka pasti menemukan banyak hal antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, bukan antara terjemah dengan terjemah. Mohon Anda pahami di situ. Baik. Oke, saya paham, Bang. Berarti yang Abang maksudkan di sini ya, Bang ya, yang berubah itu hanya terjemahan dari keempat orang sahabat tadi kan, Bang? Ya, dan itu tidak menimbulkan perbedaan arti. Akibat dari, salah Anda. Arti itu adalah penafsiran manusia terhadap kalam. Kalam itu sumbernya dari Allah. Ini yang tidak bertentangan. Kalau artinya berbeda antara pemahaman manusia, itu wajar. Namanya manusia beda pemahaman. Contoh, saya kasih contoh ya. Orang Makassar kalau dibilang kereta, itu penafsirannya adalah kendaraan panjang. Kalau orang Medan bilang kereta, itu motor. Nah, bagaimana kemudian meluruskan ini? Itu dikaji dengan disiplin ilmu yang lebih luas. Oh, ternyata yang dimaksud kereta api oleh Makassar, orang Medan itu ternyata motor. Begitu juga orang Medan. Oh, ternyata yang dimaksud kereta oleh orang Makassar itu adalah kendaraan panjang. Akhirnya muncul kembali kepada pemahaman yang benar. Apa itu? Qiraat yang bersumber dari Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Oke. Satu hal. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi, ada dikatakan di situ, akan banyak menemukan pertentangan yang ada di dalamnya. Satu, pertentangan varian. Itu adalah disahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kedua apa? Silakan. Sebelum saya masuk ke Bible. Oke, sebentar Bang. Jadi seperti ini Bang. Yang Abang sampaikan dengan perumpamaan seperti yang satunya kereta di sana dan satunya kereta di sini. Itu tentu tidak bersumber dari satu sumber ya Bang. Karena masing-masing punya pemahaman sendiri karena mereka beda sumber. Nah, sementara di dalam Quran, setahu saya dari satu sumber, yaitu Jibril ya Bang. Nah, di dalam satu sumber situ juga dikatakan hal yang seperti ini Bang. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Tidak ada keraguan padanya. Bahkan diklaim jika banyak hal yang bertentangan di dalamnya, maka pasti bukan dari Tuhan. Itu klaim sendiri dari kitab Abang sendiri. Ya. Dan bahkan dikatakan kami benar-benar memeliharanya. Oke, sekarang saya akan balik ke saya tadi. Varian lagi. Dari berbagai klaim tadi ya Bang ya. Ini ya Bang ya. Iya. Nah, saya balik ke pertanyaan awal saya. Jadi Bang Zuma, mohon maaf. Apakah dampak dari hadis itu akan menimbulkan perbedaan arti atau tidak? Kalau tidak menimbulkan perbedaan arti, maka dia tidak ada masalah dengan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, termasuk semua dijaga, tidak ada perbedaan dalamnya. Tetapi ketika dampak 7 qiraat menghasilkan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, maka itu pasti bukan dari Allah. Oke, baik. Silakan Bang, dijawab dulu. Monggo Bang. Silakan, makasih. Saya kembali kepada data yang Anda bawa. Afala yatadabbarunal Qur'an. Yang Anda pahami ini adalah terjemahan, arti. Sedangkan Al-Quran mengatakan
tidak menginginkan kalimat-kalimatnya itu berubah. Artinya varian yang ada itu tidak akan berubah. Sedangkan yang Anda bawa ini adalah definisi manusia terhadap varian. Definisi manusia terhadap arti dari varian ini. Jadi tidak menyentuh kepada Al-Quran. Hanya ribut mengenai terjemah arti. Sedangkan Al-Quran mengatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tinggalkan tentang varian. Sekarang saya minta Baik. satu lagi aja. Yang bertentangan di Al-Quran itu menurut Anda apa? Oke. Saya akan loncat ke sana, Bang. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Kasihan para pemirsa. Kalau kalau saya tidak bisa menyajikan data yang baik. Baik. Saya tangkap ya, Bang ya. Berarti pernyataan Abang yang terakhir bahwa Abang mengatakan ya bahwa perbedaan itu hanya ditimbulkan oleh terjemahan saja kan, Bang? Ya, betul. Oke, siap Bang. Oke, izinkan saya close screen dulu. Saya mau share sedikit. Maaf ya, aku minta waktu sebentar ya. Jadi, Abang pasti tahu ya mengenai sahabat Nabi yang salah satunya bernama Ibnu Mas'ud ya Bang ya? Iya. Baik, siap Bang. Oke, di dalam sumber Islam yang saya akan sampaikan ini ternyata menunjukkan bahwa bukan sekedar terjemahan. Saya ulang ya, Abang tadi mengatakan bahwa itu hanya terjemahan, perbedaan. Nah, dengan demikian, ketika saya membuktikan bahwa itu bukan sekedar terjemahan, maka ya sekali lagi, klaim itu menabrak surat 4 ayat berapa tadi? Bagaimana itu bisa dari Tuhan kalau bukan sekedar terjemahan? Baik, ini saya langsung saja. Risalah Muslim. Sebentar. Jadi ini yang saya sampaikan beberapa data dari situs Muslim. Oke, yang menunjukkan ternyata bukan terjemahan, tetapi meliputi memang berubah total. Ini yang paling kecil dulu. Saya akan tunjukkan sampai ke penambahan surat. Oh Tuhan, tolong supaya internet saya bagus ya. Oh, terima kasih Tuhan. Baik ya Bang, di sini dikatakan seperti ini. Di dalam surat As-Saffat 37. Di situ dikatakan bahwa bahwa Ilyas adalah seorang rasul. Mana ya? As-Saffat berapa? As-Saffat? Al-Quran? As-Saffat ayat berapa? 123. 37, 123. Ya, di sini dikatakan gini ya Bang. Ya. Dan sesungguhnya Ilyas adalah seorang rasul. Ini nggak muncul malah nih, aduh gimana sih? Ini nggak muncul kan ini? Tapi Abang ada kan di situ ya Bang ya? Ini kalau bahasa Inggrisnya ya, Elias was from among the messenger. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dimunculkan biar saya bisa baca Elias, Bang. Mohon maaf sekali lagi dimunculkan baik, biar. Soalnya kita lagi di baik. teras. Ya. Baik Bang, sebentar. Aku enter 2 kali dah. Moga-moga langsung keluar. Kenapa ya?
Oh, atau ini aja. Udah ini aja. Ini aja. Kalau ini dari al-ain.id ya. Ini kubukakan sumbernya Ain Qurani Search ya, Bang ya. Sementara kalau yang di ini adalah dari Risalah Muslim. Nah, dari sumber Abang sendiri mengatakan seperti ini, Bang. Di sini kan dikatakan, dan sesungguhnya Ilyas, ya, Nabi Ilyas ya, benar-benar termasuk salah seorang rasul. Nah, ternyata sahabat Nabi itu menulis berbeda, Bang. Iya. Di sini. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Idris, bukan Ilyas. Ini menurut qiraah sahabat Ibnu Mas'ud. Ini dikatakan dari sebagian ulama ya. Nah, sumbernya itu siapa saja? Sumbernya itu. Ini saya bacakan. Itu ada sekitar 5 sumber yang mengatakan demikian. Di antaranya yang pertama, Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Naim menceritakan kepada kami, Abu Ishaq, Baid Ibnu Rabi'ah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, itu Nabi, bahwa itu bukan Ilyas, tetapi Idris. Nah, kemudian, tolong Bro Tristan. Ya, terima kasih. Nah, kemudian dari Ibnu Hatim ini didukung oleh Ad-Duha. Ad-Duha mengatakan menurut menurut Ibnu Mas'ud itu bukan Ilyas, tetapi Idris. Bukan hanya itu, Qatadah dan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa itu adalah Idris. Ya, jadi memang ya apa yang saya sampaikan tadi, yang diwahyukan Jibril yang mana? Yang Idris atau yang Ilyas? Dan dengan konsekuensinya, ketika itu menimbulkan perbedaan arti, karena dua nabi itu jelas nabi berbeda, Idris dengan Ilyas itu jelas berbeda, maka itu konsekuensi itu akan menabrak ini secara langsung, tabrak das, gitu Bang. Iya. Ada lagi? Itu dulu Bang. Silakan. Baik. Abang mau. Bisa enggak Anda tunjukkan kepada saya data selain daripada apa yang dikatakan oleh Anda, Qatadah dan Muhammad Ibnu Ishaq itu, yang mengatakan dalilnya yang kemudian sanadnya itu langsung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna Idris laminal mursalin. Bisa tunjukkan kepada saya. Baik Bang, baik. Oke. Abang minta bagaimana sanadnya langsung kepada Nabi ya? Iya, baik, tentang Bang. bacaan wa inna Idris laminal mursalin. Tafadhal. Siap baik Bang. Ini ya Bang ya, saya ulang ya. Ibnu Hatim telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Israel, Abu Ishaq, dari Ubaidah Ibrahim, dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan ini didukung oleh Qatadah, Ibnu Ishaq, bahkan Ad-Duha. Kemudian ada lagi sebenarnya, jadi ada banyak. Maksud saya seperti ini, justru pertanyaan seharusnya ya Bang ya, bisa nggak dibuktikan bahwa Ibnu Mas'ud tidak mengatakan itu? Karena sumber-sumber Islam jelas mengatakan. Ya. Halo? Iya, silakan. Ya itu Bang. Ya, saya minta, kalau kemudian Anda mengatakan telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kami, Abu Naim menceritakan kepada kami dan seterusnya. Yang saya minta adalah mata rantai sanad pengajaran Al-Quran sampai kepada Rasulullah yang menceritakan dalilnya wa inna Idris laminal mursalin. Kalau Anda hanya mengatakan sesuatu, ya meriwayatkan suatu pemberitaan, tidak sampai kepada Rasulullah, siapa yang mau membenarkan itu? Sementara yang perlu saudara saya pahami, sabar sedikit. Ini ilmu supaya dipahami. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjuk para sahabatnya yang menjadi orang langsung. Sekali lagi saya katakan, orang langsung yang harus menjadi filter ayat-ayat Al-Quran yang kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain dan sampai kepada tabiin seterusnya.
Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Sabit, Ubay bin Ka'af, Abdul bin Mas'ud. Tunjukkan kepada saya mata rantai penyampaian kalimat bahwa Ilyas itu adalah Idris sampai kepada sahabat aja dulu, nggak usah kepada Rasulullah. Silakan. Iya Bang. Saya udah 2 kali yang menunjukkan dari Ibnu Hatim sampai ke Ibnu Mas'ud. Ya, Bang. Saya udah 2 kali. Saya nggak tahu. Itu dari Qatada. Muhammad Ibnu Ishaq itu yang mengatakan itu. Sekarang yang saya minta, orang-orang ini sampai kepada sahabat Rasulullah, ya, yang mengatakan bahwa ada varian bacaan, ada qiraat yang bersumber dari lisan Rasulullah yang mengatakan Idris. Saya bingung, Ini kan pendapat, Pertama. ini pendapat siapa? Ini pendapat Qatada dan Muhammad Ibnu Ishaq. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Silakan. Abang pasti tahu Mbak Jocelyn, Mu'alaf Jocelyn ya. Nah, saya pernah debat juga sama Bang Yusuf Qudsi, El-Qudsi. Jadi abang bisa cek di sana. Bang Yusuf Qudsi, saya tidak berbohong ya, dan saya memang apa adanya. Bang Yusuf Qudsi pun percaya atau tidak, dia lebih percaya kepada Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena yang dari sini dia mempertanyakan mengenai sebentar. Saya clear dulu ya. Jadi ini semua sumber Anda mengatakan dengan jelas dan clearly bahwa Ibnu Mas'ud lah yang mengatakan itu. Ya. Nah, sementara Mas Zuma perhatikan, Wahab Ibnu Munabih menurut keterangan dari Yusuf El-Qudsi, sesungguhnya dia berasal dari ahli kitab atau Nasrani kalau tidak salah. Nah, inilah yang harus dipertanyakan menurut Bang Yusuf Qudsi. Mohon kalau saya ada keliru ya Bang Yusuf Qudsi kalau Anda melihat ini, tapi sepanjang diskusi kita saya memakai nik hidup sehat waktu itu. Anda lebih setuju? Saya tanya secara pribadi. Menurut Bang Yusuf Qudsi, Anda setuju Ilyas atau Idris? Dan beliau mengatakan berdasarkan Wahab Ibnu Munabih itu sebelumnya bukan Islam, maka dia lebih setuju Idris sesuai dengan kori dari Ibnu Mas'ud. Ya, ada lagi? Ya itu Bang. Sementara itu saya masih ada beberapa yang lain. Jadi Anda gini, sahabat saya gini. Menanyakan kepada saya. Baik Bang. Oke. Ini berbicara mengenai Al-Quran. Bukan berbicara mengenai pemahaman atau penafsiran orang per orang. Ini Al-Quran. Kembali kepada ayat surah An-Nisa ayat 82. Oke. Wa innal Ilyas laminal mursalin. Lalu kemudian dipahami oleh Ibnu Mas'ud. Kalau Anda mengatakan itu Ibnu Mas'ud, dia pahami yang dimaksud Ilyas itu adalah Idris. Tapi uraian berikutnya kemudian, ketika dikatakan oleh Ilyas ini, di mana Ilyas ini adalah Ibnu Nissi, Ibnu Parhan, Ibnu Izair, Ibnu Harun, Ibnu Imran, jelas Allah mengutusnya kepada kaum Bani Israel. Saat itu kaumnya menyembah berhala, yang mereka sembah adalah Dewa Baal. Lalu kemudian Ilyas menyeru mereka untuk menyembah kepada Allah. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi ketika dikatakan dalam pernyataan yang Anda katakan bahwa itu adalah pandangan dari Ibnu Mas'ud, ini cerita menurut Qatada dan menurut Muhammad Ibnu Ishaq. Sementara Al-Qur'annya tetap aja di situ adalah wa innal Ilyasa laminal mursalin. Tidak ada Al-Qur'an diwahyukan dengan berbunyi wa innal Idris laminal mursalin. Enggak ada. Kalau kemudian ada pendapat, oh itu yang dimaksud namanya Ilyas di situ adalah Musa, itu penafsiran manusia. Tapi yang datang dari Allah, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sementara yang kita minta di sini adalah pertentangan ayat Al-Quran, bukan pertentangan pendapat manusia terhadap ayat Al-Quran. Saya katakan kepada sahabat saya,
Tadi baru satu yang Anda tunjukkan, pertentangan varian. Ini bukan pertentangan, ini pertentangan pendapat terhadap apa yang bukan pertentangan, Oke, ini baik. adalah pendapat orang terhadap Ilyas. Ada yang mengatakan itu adalah Idris. Baik, baik. Ada Oke, pertentangan baik. lain? Di dalam perang Yamamah, sebentar Bang, ini aku masih banyak banget nih. Aku ada 60.000 lebih. Sebentar Bang. Maaf, bukan gitu ya. Nanti namanya sombong, takabur. Sorry. Kelihatannya Baik, ini baik. Anda ahli tafsir. Anda bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Oh, iya. Apa? Aku terusin ya Bang ya? Nggak bisa. Aku Silakan. selalu ngomong apa adanya ya, tak usahakan. Semoga Tuhan mampukan saya. Oke Bang, gini Bang. Baik. Jadi dari sumber Abang sendiri ya Bang ya, saya ulang. Iya. Bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan adalah Idris. Tapi menurut jawaban Abang, itu adalah pertentangan manusia, gitu kan Bang? Bukan, itu pendapat. Sekali lagi itu pendapat. Oke. Nah, sekarang Bang, di dalam perang Yamam, di dalam perang di dalam Azerbaijan ya, ekspedisi ke Azerbaijan. Di situ jelas terjadi pertengkaran antara pasukan dari Irak dan pasukan dari Syam. Mereka menggunakan bacaan dari Ibnu Mas'ud, satunya lagi menggunakan bacaan dari Ubay bin Ka'ab. Jadi, karena Ubay bin Ka'ab tidak bermasalah di area ini, maka mereka yang bermasalah adalah mereka yang menggunakan bacaan Ibnu Mas'ud, pasukan dari Irak kalau tidak salah ya. Nah, pertanyaan saya gini sih Bang. Sebelum saya pindah ke pertanyaan selanjutnya, nanti enggak berputar di sini, enggak bagus buat pendengar. Sebenarnya yang diwahyukan Jibril yang mana Bang? Silahkan. Ilyas atau Idris? Tunjukkan ayatnya dulu. Kita kaji melalui data primer. Jangan asumsi karena ini berbicara mengenai kalamullah. Silakan. Iya, kalau primer tentu yang lebih kita pegang dan saya setuju dengan Yusuf Qudsi bahwa Ibnu Mas'ud lah yang lebih sahih kalau menurut saya. Saya secara pribadi ya Bang ya. Nah, silakan Bang. Nih. Tunjukkan data yang bertentangan itu yang mana maksud saya. Oke, kalau di dalam As-Saffat 37:1-2-3 yang Abang pegang kan Mushaf Utsmani ya Bang ya. Bahwa Ilyas dikatakan di situ Ilyas. Ini menurut Mushaf Utsmani. Ya kan? Tetapi menurut Ubay bin Ka'ab yang adalah sahabat Nabi yang dalam sebuah hadis ya dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu dia sudah menerima 70 surat ketika ketika Zaid masih anak-anak. Jadi kalau kita lihat secara ini ya, dia punya kemampuan di situ. Nah, jadi kembali Bang, saya sangat bertanya nih, kira-kira sebelum saya lari ke pertanyaan selanjutnya, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, sampai di sini nggak apa-apa. Tapi menurut Abang, dia ini Idris atau Ilyas Bang? Seperti ini. Dia adalah Ilyas. Dia adalah Ilyas yang kemudian menurut pendapat daripada Qatadah dan Muhammad ibnu Ishaq, di mana ada riwayat Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kami Abu Naim, menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari Ubay ibnu Rabi'ah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Apakah pada masa itu orang-orang ini sedang mengkaji tentang ayat Al-Quran atau sedang menafsirkan yang dimaksud Ilyas ini yang orang yang hidup ratusan tahun sebelum mereka menerima wahyu dari Rasulullah, ayat-ayat dari Rasulullah, apakah mereka mengkaji tentang perbedaan Ilyas atau Idris? Atau ini adalah pendapat bahwa yang dimaksud Ilyas itu adalah Idris? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Nah, kalau Anda belum paham sampai di sana, tolong berikan kepada saya data primernya bahwa menurut Ubay bin Ka'ab itu adalah Idris secara lisan atau Ibnu Mas'ud secara lisan atau tertulis. Silakan. Ya. Aku sudah sampaikan dari tadi ya Bang ya. Karena yang dari punyanya Ibnu Mas'ud itu hanya segelintir Bang. Jadi saya akan tunjukkan lebih banyak lagi punyanya Ibnu Mas'ud perbedaan.
Di antaranya ya, ini Bang, di dalam 3746 itu seharusnya putih, tapi dalam Ibnu Mas'ud dibaca safa, kuning. Ini juga pertanyaannya diwahyukan Jibril yang mana? Repotnya seperti ini, karena kitab Mas, abang kan didiktekan. enggak, masalahnya gini loh. Maaf, saya harus potong. Masalahnya Anda tidak membawa data primer. Yang Anda bawa itu link. Data-data dari komputer. Islam. Data-data dari Oke, internet. baik. Sementara, sabar. Sementara di dalam pengkajian sanad Al-Quran, sahabat-sahabat Rasulullah itu mereka mendapatkan ijazah sim'an fakat. Ijazah semaan yang harus Anda pahami. Seorang guru membaca Al-Quran, seorang murid mendengarkan tanpa harus mengulangi bacaan sang guru. Itu salah satu metode penyampaian Al-Quran. Yang pertama ya adalah ijazah ardan. Ijazah ardan ini sama ketika Anda membaca sesuatu di hadapan saya, lalu kemudian saya mengatakan itu sudah benar. Lalu saya informasikan dan saya umumkan ke khalayak banyak bahwa bacaan Anda sudah benar dan sudah layak menjadi penyampai Quran. Ini yang dikatakan ijazah setoran dan semat'an. Itu ada secara praktik. Seorang guru membaca Quran, murid mendengarkan seksama. Setelah guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Sehingga Al-Quran mustahil kemudian Anda bisa menemukan kesalahan. Itu kaidah di dalam sanad Quran. Kaidah. Jadi tidak serta-merta Anda membawa, ada ulama, ada seperti ini. Tunggu dulu, siapa gurunya? Sanadnya dari mana dia mendapatkan informasi itu? Kalau yang Anda kemukakan tadi, itu pendapat Qatada yang menunjuk Ibnu Mas'ud. Pernyataan Ibnu Mas'udnya mana? Datanya mana? Ini hanya pendapat Muhammad Ibnu Ishaq. Itu pun pandangan ini bukan mengenai tulisan Ilyas atau Idris, bukan mengenai hafalan Idris atau Ilyas. Ini pendapat gitu loh. Nah, sementara acuan kita adalah afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Anda nggak bisa nunjukkan pertentangan itu. Yang Anda tunjukkan cuman salinan-salinan link dari Zoom dari narasi-narasi yang dibangun di luar daripada pemahaman pentadabburan Al-Qur'an. Baik, terima kasih Bang Juma. Ini saya akan Ya, tunjukkan sama-sama. lagi ya, itu ya Bang ya. Baik. Boleh. Jadi di dalam The History of the Quranic Text ya Bang ya. Ini dari Profesor Dr. M.M. Azaimi. Ini kemarin digunakan untuk membantah pendapat saya. Kita lihat bagaimana kapasitas Ibnu Mas'ud. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang kalau tidak salah pertama kali ya Bang ya. Iya, dia salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah ya, menjadi baik. pemberita Quran. Tetapi memang dia bukan qori terbesar dalam sejarah Islam. Yang menjadi qori terbesar adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, tetapi Ibnu Mas'ud dia punya yang namanya kapasitas. Bahkan dia mengklaim saya sudah dapat 70 ayat ketika Zaid bin Sabit yang mengumpulkan Mushaf Utsmani itu ya Bang. Nah, di sini ada sebuah riwayat ya Bang ya. Ketika terjadi di perang di Azerbaijan itu Bang ya kan? Itu memang terjadi perselisihan. Ya kan? Oke, ini memang ada perselisihan di situ. Jadi mereka beda cara membaca. Dan beda bacaan tentu saja. Karena ada riwayat juga mengatakan bahwa mereka saling mengkafirkan. Nah, kemudian bagaimana sih kapasitas Ibnu Mas'ud di mata oleh para khalifah? Dengan mengutus, adapun adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru. Sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahnya. Dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak, setelah Umar diberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam Dia Uzail, sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya dan Umar tampak naik pitam. Tetapi
Gitu kan. Al-Quran ini telah diturunkan dalam dialek Quraisy. Maka ajarkanlah diturunkan dalam dialek Quraisy, maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy, bukan menggunakan dialek Hudail. Ya, sebentar. Oke. Sebentar. Saya clear dulu ya. Oke. Sorry Bang. Jadi ada sebuah riwayat, waduh, karena saya nggak bawa, nanti saya dikira fitnah. Saya nggak mau. Oke, saya pindah saja ya Bang ya. Saya pindah saja. Karena ini sebenarnya ada di sini, cuman saya belum cari. Nggak, saya nggak mau menggunakan riwayat seperti itu. Iya. Oke, sorry. Ya, sebentar Bang. Sebelum lanjut, saudara saya, ini sudah berapa menit kita? Kapan giliran saya membahas Bible? Tadi dari ini sudah 50 ya? Sudah 50 menit. Oh, belum, Bro. Tadi 9.15, Bro. 50 menit semenjak live di YouTube. Oke. Iya. Mas Bro, ada berapa pertanyaan lagi atau gimana? Saya cuma tinggal 1 pertanyaan lagi. Oke. Boleh nggak Bang Juma? Boleh, silakan. Oke. Baik, terima kasih Bang Juma. Oke. Jadi gini. Ini mengenai Ibnu Mas'ud, saya akan lompati saja. Nah, ini Bang. Ini mengenai penambahan, bayangkan 2 surat. Kedua surat tambahan ini eksis dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Abu Musa. Yaitu surat Al-Khl dan surat Al-Haf. Bayangkan, ini bukan hanya perbedaan varian A, I, U, E, O, tetapi ini adalah perbedaan sampai surat tambahan. Nah, sekali lagi Bang, yang dari 7 aruf saja itu potensinya luar biasa. Apalagi terjadi perbedaan arti diakibatkan perbedaan surat. Maka saya nggak melihat selain dari ini, Bang. Ya gitu, Bang Juma. Ya, jadi ketika Anda membawa data, informasi, ada penambahan 2 surah, sekali lagi saya katakan kepada sahabat saya, Al-Quran itu disampaikan dengan sistem sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian. Mata rantai penyampaian itu dari Rasulullah. Kalau sanadnya terputus, seketika Anda muncul di hari ini, mengatakan ada penambahan surat, ya, ada 2 penambahan atau 1 penambahan, bahkan 1 surah pun, kalau tidak sampai kepada baginda, tidak ada periwayatan sanadnya, ya sama aja ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya Bang, karena Bang kan mau tanya ke saya, gantian tanya ke saya, moga-moga saya bisa jawab. Jadi surat Al-Khl dan Al-Haf itu eksis dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab. Kalau Abang boleh googling siapakah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang mendapat predikat sebagai qori terbesar di antara umatku. Jadi dia mendapat predikat sebagai Sayyidul Qurra. Iya, saya paham, saya ngerti Ubay bin Ka'ab adalah salah satu dari 4 orang yang ditunjuk langsung oleh beliau. Di awal tadi hadisnya saya sudah membacakan husul Quran min arba'ah. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Masalahnya sekarang ada berita yang muncul menisbahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Apakah Anda bisa memunculkan sanadnya? Informasi dari mana? Ya, baik. Ada data primer yang bisa Anda tunjukkan ke kita? Saya tidak bisa menunjukkan data primer pertama. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kalau hari ini, ya silakan. Tunggu dulu. Jadi seperti ini. Yang saya tunjukkan dari tadi adalah data sekunder dari Islam. Kenapa yang saya tunjukkan data sekunder? Pertama, karena mushaf-mushaf itu dibakar di era kodifikasi. Itu yang pertama. Tetapi pembuktiannya sekarang, bisa tidak Abang membantah data-data sekunder yang sudah diakui bahkan ditulis oleh jurnal-jurnal Islam? Bayangkan, bisa, jurnal sangat ya, bisa. Bukan sangat bisa. orang-orang. Itu Oke, silakan anak Bang. SD pun bisa jawab. Silakan. Oke. Iya. Silakan. Oke. Baik. Oke, silakan. Anda harus tahu
bahwa budaya Al-Quran itu menganut budaya oral, budaya lisan. Nah sekarang tunjukkan kepada saya satu aja tahfiz di atas muka bumi ini yang dituduhkan kepada Ubain bin Ka'af ada tambahan 2 surah. Tunjukkan kepada kita. Oke. Setiap tahun kita Ini ada ya Bang ya. Saya ya, setiap tahun kita ada lomba tahfiz sampaikan Quran. ini, Bang. Ada nggak pernah Anda lihat Ya. ada tahfizul Quran membacakan surah yang Anda maksud? Ayo. Oke, baik Bang. Kenapa bisa terjadi? Karena yang ada saat ini itu adalah mushaf Quds, Bang. Dan kemudian yang di Indonesia itu kebetulan menggunakan hafs ya Bang. Tetapi Abang ingat bahwa sumber yang saya bawa adalah sumber dari Islam. Dan dia mengakomodir mengatakan bahwa memang ada surah bertanda bintang 2, yang ini ya Bang ya. Ini dari sumber Islam. Ada Al-Hal, Al-Hafz. Saya juga bisa menunjukkan dari buku sejarah Quran. Sebentar Bang, sebentar. Izinkan saya selesaikan. Sedangkan 2 surat bertanda merupakan 2 surat tambahan dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, yaitu surat Al-Hafz dan surat Al-Hal. Dengan redaksinya demikian. Itu Bang. Ini bukan sekedar perbedaan AIO, tetapi memang silakan. Berbeda secara bukan berbeda AIO-nya. Ini memang berbeda, yaitu penambahan dalam bentuk surah. Jadi ada 2 tambahan surah. Nah, sementara mushaf Utsmani tidak ada. Di mushaf Ubay bin Ka'ab itu ada. Dari sini Bang, yang saya lihat, maka saya secara pribadi mengambil kesimpulan ini Bang. Silakan Bang. Oke, Anda harus memahami dan juga saya paham ya tentang kajian sahabat saya. Kodifikasi Quran itu dulu. Kodifikasi Quran itu ada pemeliharaan, pembukuan, pencetakan dan seterusnya. Di mana 3 poin ini diawali dengan penghafalan. Kodifikasi Quran itu bukan hanya nanti ketika Utsman, bukan. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW, kodifikasi itu sudah ada. Terus kemudian muncul ada narasi yang dibangun sumber dari Islam. Sekarang saya tanya, kalau bermunculan narasi-narasi mengatasnamakan Islam menyerang Al-Quran di internet, apakah umat Islam akan goyah? Tidak. Kenapa? Dia punya sandaran sanad. Nah, sekarang kalau saya menulis, membuat sebuah blog di internet, mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan Kristen, membahas tentang kepalsuan atau apapun itu tentang Kristen, kemudian umat Islam menggunakan itu di hadapan Anda percaya? Mungkin saja, karena Anda tidak punya sanad. Kalau kami umat Islam nggak bisa. Anda mau mengatakan ada surah 10, ada kayak begini, nggak bisa. Umat Islam nggak akan goyah. Kenapa? Umat Islam punya sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian dari Rasulullah kepada sahabatnya, sahabat-sahabat. Dan yang Anda harus paham, mereka mendapatkan legitimasi sebagai sanad penyampai Quran itu karena mereka berijazah. Mereka memiliki teori dan praktek talaki di dalam menyampaikan Quran. Bukan hanya sekedar menghafalkan, melihat tulisan, dan ketika salah saja sudah ditegur. Dan ini yang membudaya sampai hari ini. Gak bisa Al-Quran itu, variannya berbeda, ini gak akan pernah bisa goyah Al-Quran itu. Sekuat apapun dunia ini bersatu untuk meruntuhkan Quran, gak bisa. Sekali lagi saya katakan, kenapa? Sahabatku, Al-Quran itu bersanad. Kalau Anda mengatakan, itu kan dari Utsman, yang lain kan dari Bakar, oke. Tapi bukankah itu budaya oral, lisan? Sekarang ketika ada perbedaan bacaan seperti itu, sahabat mana yang kemudian pernah mengurai tentang 2 surah dari Ubay bin Ka'af? Mana dalilnya? Mana haditsnya yang membahas tentang 2 surah itu? Siapa matannya? Siapa perawihnya? Nggak bisa. Islam itu terlalu kuat untuk digoyahkan hanya karena kritik terhadap Al-Quran. Susah. Saya sudah berpuluh tahun mencari kelemahan, nggak bisa saya temukan. Nah, ketika Anda muncul membawa narasi, ada sumber, Anda bawa data sekunder, cek. Nggak bisa, kawan, nggak bisa. Ulama di Islam tidak seperti di Anda, murtad langsung jadi pendeta, mohon maaf. Di Islam untuk menjadi ustadz
harus punya ijazah yang bersanad. Siapa gurunya? Gurunya punya guru siapa? Gurunya dari mana? Siapa gurunya? Gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baru kemudian dikatakan sahih pemberitaannya. Makanya mau Anda bawa data Anda kemanapun menghadapi umat Islam yang paham tentang sanad, tidak akan goyah sedikit pun. Tidak akan goyah. Oke, siap Bang. Siap. Itu. Jadi Ya. yang saya tunjukkan tadi, saya sudah tunjukkan sanad, Abang mempertanyakan saya sanad lagi. Oke lah, aku anggap itu karena yang saya target bukan Anda, yang saya target adalah pembacaannya. Saya percaya mereka Ya, paham kok. silakan aja. Oke. Saya nunggu. Saya tunggu sampai 1000 tahun. Sebentar Bang. Data surah 2 itu yang Baik. Anda maksud dilengkapi dengan data-data sanad. Silakan. Baik Bang. Itu tadi sudah saya tunjukkan sanadnya ya Bang ya. Kayak yang dari Ibnu Mas'ud sudah saya tunjukkan sanadnya. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke. Karena yang saya target bukan Anda. Ini Bang. Dari sini Masih Hudzaifah lanjut bin lagi? Al-Yaman. Waktu kita Oke. gimana? Ya, sorry, Kapan Bang. saya Mas bertanya? Bro, apa Baik, saya clear. Baik. Silakan Bang. ya boleh Nanti kita buat diganti, sesi yang baru lagi nanti. kita ganti Baik, Bang Bang. Zuma Siap, Bang. sekarang Silakan, bertanya Bang. ya. Nggak apa-apa kan? Oke, silakan Oke. Bang Zuma. Baik. Saya bertanya yang sederhana aja, Bang. Sebuah informasi itu diterima benar, salah ketika sumbernya itu akurat. Halo? Halo? Ya. Halo? Ya. Oke. Ya. Ya. Silakan, Bang. Di dalam konsep iman sahabat terkait dengan Bible, itu adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ketika firman itu telah menjadi manusia, maka sejatinya sumbernya harus firman itu, bukan yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Lukas, Markus mengambil data di dalam kitabnya, sementara mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus yang adalah firman? Saya tidak masuk ke kritik dulu. Secara Baik. logika penyampaian berita dulu. Karena Yesus diceritakan di dalam Yohanes 17, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan. Sebelum dia terangkat ke langit, dia sudah melakukan pekerjaan yang menyampaikan firman. Tolong tunjukkan kepada saya data Lukas pernah bertemu Yesus. Silakan. Oke, baik Bang. Jadi bukan hanya Markus, Lukas pun bertemu Yesus. Markus adalah rumah yang dipakai untuk perjamuan terakhir. Itu adalah rumah Markus yang pertama. Jadi ini aku tahu sebenarnya Bang Zuma udah tahu jawaban ini, gitu kan. Nah, saya nggak tahu, saya belum tahu Bang Zuma mau bertanya apa. Tetapi ini adalah data-data kami karena kami juga menganut yang istilahnya sanad ya Bang ya. Ya, justru itu yang saya tanya. mengatakan- Sanad dari Yesus ke Lukas itu yang mana? Oke, baik. Lukas, Hippolytus, menurut catatan Hippolytus, Markus dan Lukas termasuk mereka yang mengundurkan diri ketika Kristus berkata, sungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia di dalam Yohanes itu ya, dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Tetapi Markus kembali kepada Tuhan melalui pekerjaan Petrus. Sedangkan Lukas melalui pekerjaan Paulus. Mereka diberi kehormatan mengabarkan Injil dan mati syahid karenanya, yang satu dibakar dan lain sebagainya. Silakan Bang. Jadi ini catatan sejarah kami. Sebentar. Silakan. Jadi Data, Lukas ya. dan Markus jelas ada. Ya, Jelas tolong kasih adalah saya murid data. Yesus. Tolong kasih saya data sanadnya. Ya. Karena yang saya tahu di dalam kitab Anda, Lukas dan Markus itu nanti di Antioquia bersama dengan Paulus. Saya minta data primer sanad. Yesus bertemu dengan Lukas sehingga pemberitaan yang muncul di Lukas itu adalah betul-betul sahih berasal dari firman. Oke, Bang ya. Ya. Saya tunjukkan, Bang. Baik. Catatan Hippolytus, Markus dan Lukas termasuk mereka yang mengundurkan diri. Hippolytus ini siapa, Bang?
Hippolytus adalah para bapak gereja. Bapak gereja ini kapan munculnya? Kok bisa dia lihat Lukas bertemu Yesus? Oke, oke. Berarti gini Bang, secara logika ya Bang ya. Enggak. yang Ini sanad, bukan keluar- logika. Ini sanad. Kita minta sanadnya. Yesus berkata, muridnya mendengar. Ingat, berita akurat dikatakan akurat ketika sang sumber bertemu dengan pembawa kabar. Halo, jelas Ya, tidak? saya teman-teman? belum masuk ke Terputus atau kritik tidak? teks. Ya, tolong diulang Bang, diulang dulu Bang. Pemberitaan dianggap sebuah sahih ketika ya penyampaian mata rantai penyampaian itu sampai kepada sumber. Tolong tunjukkan Lukas bertemu dengan Yesus antara guru, rabi yang setiap hari mengajar, kesibukannya mengajar, itu bertemu dengan Lukasnya di mana sehingga buku setebal itu karyanya benar-benar bersumber dari Yesus. Oke, sudah Bang? Sudah? Ya, baik. Ini data yang kami punya Bang. Gitu ya Bang ya. Dan ini adalah data dari gereja. Jadi kalau perlu Abang ketahui, bahkan catatan-catatan yang ada itu sebelum dibukukan menjadi yang disebut perjanjian baru, itu pun berasal dari para dosis. Itulah kenapa kami menghargai data dari Hippolytus ini. Siapakah Hippolytus? Tahun berapa dia lahir, Bang? Dia berkarya memberikan informasi ini, dia tahun berapa Hippolytus ini? Aku nggak boleh nyentuh ke Baginda ya Bang ya, untuk hal ini ya. Tunggu dulu, tunggu. Ini berbicara mengenai sanad. Iya, iya. Saya belum masuk. Kalau Anda tadi kan detail, huruf per huruf, berbeda, Anda sampai ke sana, ada pernyataan Ilyas berubah jadi Idris. Nah sekarang, pemberitaan kitab Anda dulu. Antara orang yang membawa berita, apa Anda pernah bersentuhan dengan sumber? Iya, sorry, ke mute ya. Sorry. Tolong aku di-co-hostkan boleh nggak? Supaya aku nggak unmute. Ya, terima kasih. Oke, saya ulang ya. Saya senang sekali loh, Bang Zuma itu berani mengkritisi data yang dekat dengan Yesus. Ini sama Yesus beda satu abatan ya. Yang dia adalah murid Irenaeus, murid Polikarpus, yang adalah murid Rasul Yohanes. Oke, saya senang sekali. Abang bisa mengkritisi data yang punya sangat jelas dan hanya berbeda jeda ini ya Bang, 170 tahun ini. Baik, 150 tahun. Sebentar, Bang. Ya, 200 tahun lah pisahnya dengan Yesus. Nah, coba uraikan kepada saya, ya, Hippolytus ini mendapatkan informasi dari mana sampai kepada oknum yang melihat Lukas berbincang dengan guru Yesus. Baik. Hippolytus mendapat info dari siapa? Irenaeus. Dari murid, dia adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Nah, terus aku heran, Abang bisa bertanyakan data ini, tapi Abang tutup mata dengan mempercayai data yang jauh lebih tua, lebih muda, yang selisihnya 600 tahun dari Yesus. Maksudnya gimana? Bukan, maksudnya seperti ini ya. Misalnya ketika di dalam Quran ada kata-kata mengenai Yesus, misalnya Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, Abang bisa tutup mata percaya dengan itu. Padahal itu 600 tahun lebih jauh dari Yesus. Sementara yang data Abang tutup mata. Baik. Sederhana itu. Sekarang yang Anda pahami di dalam kitab Ubilangan yang mengatakan jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan
dan melalui mimpi dan berkata kepada dia melalui mimpi, apakah Anda menafikan itu? Itu dulu. Oh tidak, tetapi saya akan Oke. lihat konteksnya seperti apa. Oke. Karena di dalam Berarti tidak keimanan ya? kami, sebentar Bang, supaya saya bisa menjelaskan. Di dalam Ya. keimanan kami ada yang disebut tafsir hermeneutik ya. Nah, hermeneutik itu pasti satu, melihat konteks, dan konteks. Oke. Konteks Oke. itu bisa konteks dekat, konteks jauh. Jadi maksud saya Oke. gini, karena saya sering melihat Abang ya, maaf ya Bang ya. Kadang aja ya, kadang Abang mencomot satu di kitab kami, kemudian Abang hubungkan dengan kitab yang lain. Nah, itu tentu saja karena Abang belum dibaptis bahkan ya. Semoga ya. Karena Abang belum dibaptis, tentu kami punya pertanyaan bagaimana cara tafsir Abang. Oke, sahabatku, ini kita belum masuk kepada zona keotentikan informasi. Kita baru membahas tentang mata rantai penyampaian informasi. Nanti buka sesi baru, apakah Yesus itu lahir di kandang binatang atau lahir di bawah pohon kurma. Nanti kita buka sesi baru. Yang mana yang lebih akurat. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah mata rantai daripada pembawa berita, di mana tadi antar huruf per huruf aja Anda kritisin. Ya, Anda tabrakkan antara Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin tahu Anda begitu dalam mengkaji Al-Qur'an sampai kepada varian-varian yang Anda kaji. Itu sudah melebihi dari mahasiswa jurusan bahasa Arab, jurusan tafsir. Itu sudah melebihi Anda sudah lebih dari mereka. Nah, sementara Anda lupa di kitab Anda dengan metode yang sama, ketika saya tanya, siapa yang melihat kemudian Lukas bertemu dengan Yesus, sehingga karya tulis yang dihasilkan oleh Lukas itu bisa dianulir sebagai firman dari Sang Firman. Ada enggak data itu? Baik. Sekarang pertanyaan saya ya Bang ya. Ada tidak data yang tentang data ini? Bukan Bang. Yang dari tadi saya sampaikan, pertama, saya berusaha dalam debat ini sama sekali tidak tahu. Ya, yang pertama itu saya menjaga marwah debat ini tetap beretika. Ya, betul. Kemudian dari sumber yang saya berikan tidak ada bantahan. Ya memang Hippolytus itu murid Irenaeus, murid Polikarpus, yang merupakan murid. Sahabatku, ini bukan masalah bantahan. Saya minta bukti keakuratan mata rantai penyampaian kitab Lukas. Ini baru Lukas loh, belum yang lain. Betul. Nah, sekarang gini Bang, kita sudah sampaikan gitu loh. Lukas, dari mana Hippolytus mendapat data? Hippolytus menuliskan ini secara langsung. Dia adalah murid Irenaeus. Irenaeus itu siapa? Irenaeus adalah murid Polikarpus. Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes. Nah, sekarang gini, sudah saya jawab 3 kali. Tapi Abang tidak percaya. Ya, it's okay. Abang lah, justru misalnya Abang percaya dengan yang 600 tahun. Oke, saya ambil satu loncatan. Saya ambil loncatan satu ya. Kemudian Iranus adalah guru atau teman atau sahabat atau pembimbing dari Hippolytus. Nah, sekarang bisa Anda menunjukkan data primernya Irenaeus itu menyampaikan tentang Lukas kepada si Hippolytus? Tidak semua bisa dicatat, Bang. Oh, berarti nggak ada kan? Kalau hanya mengatakan Hippolytus adalah murid Irenaeus ini dan seterusnya tapi pembawa beritanya, berita apa yang dibawa dari Irenaeus ke Hippolytus itu? Berita apa yang dibawa? Serta-merta dia hanya bercerita tentang Lukas. Yang diminta di sini adalah muatan pemberitaan Lukas tentang Yesus itu, apakah dibenarkan dan seterusnya. Kalau hanya diceritakan dia adalah murid, dia adalah sahabat, dia adalah teman, mata rantai yang jelas. Tapi matannya yang kita minta ini matannya. Iya, baik. Saya paham maksudnya, Bang. Iya. Jadi yang abang mau apa namanya? Mau sampaikan itu ini dari mana gitu kan, Bang? Oke. Iya, saya gini jawab loh, sahabat. bahwa ini silakan. Baik. Saya jawab dari mana dia berasal? Tentu saja dia berasal dari guru-gurunya. Sumber ketika dia mencatat itu. Sebentar, Bang. Oke. Tetapi kita juga biar kita nggak membuang waktu sia-sia, dia menerima dari guru-gurunya.
Tolong sebutkan siapa Ya. gurunya ini. Tadi sudah saya sampaikan. Ketiga orang tadi, Polikarpus dan lain sebagainya. Apakah Jadi orang menurut ini saya memang itu sudah punya jelas. kredibel mengajarkan Bible? Mereka tidak melakukan tindakan amoral yang dilakukan seorang pengajar, Bang. Memang mereka ini pengajar Bible? Iya, mereka pengajar Bible, mereka tidak melakukan tindakan amoral yang meruntuhkan Maksudnya pengajar Bible dalam arti kata kredibilitas. dia adalah seorang imam, dia adalah seorang rabi yang dihususkan kemudian untuk mengkaji surah-surah Paulus, surah-surah Lukas. Mereka orang-orang yang terpelajar dan mereka adalah orang-orang yang belajar, Bang. Mereka bukan orang yang tidak bisa membaca kitab. Mereka terpelajar, Bang. Oke, baik, itu bisa diterima, nggak apa-apa. Ya, Meski perlu pengkajian lebih dalam. Nah, tidak masalah. Sekarang coba tunjuk satu orang saja. Layaknya tadi kita membahas beberapa poin yang terkait dengan apa yang saya katakan. Qatada dan Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa menurut suatu pendapat Ilyas adalah Idris. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku. Sampai kepada Ibnu Mas'ud, titik. Sampai kepada Ibnu Mas'ud. Sekarang jangan sampai kepada Yesus. Sampai kepada Thomas aja. Bisa nggak Anda nyambungkan informasinya dari Lukas ke Thomas? Bisa nggak? Atau ke Filipus. Karena di dalam Kisah Para Rasul 8, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Artinya, materi, sajian, Injil yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, itu banyak diketahui oleh Filipus. Kisah Para Rasul 8, Filipus lebih pantas dijadikan penulis Bible daripada Lukas. Nah, tapi nggak apa-apa. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, pemberitaan Lukas ini jangan kepada Yesus deh. Sampai nggak kepada Filipus. Pemberitaan Lukas ini sampai bahkan dikonfirmasi oleh semua orang. Ya, orang itu siapa, Bang? Jadi, orang itu siapa? Sebentar. Abang coba dihitung coba dipikirkan dulu. Pertama, kitab kami itu kan tidak didiktekan. Itu yang pertama. Yang namanya Injil atau kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Nah, Yesus inilah yang Anda keliru di sini. Sahabatku Anda keliru. Permisi, Bang. Saya selesaikan dulu karena ini keimanan kami. Ya enggak? Ya, tapi tidak sesuai dengan data juga itu enggak boleh dibiarkan. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus menyampaikan. Berarti mendikte. Benar enggak? Tidak juga, Bang. Tidak juga. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Berarti Yesus mendikte. Benar enggak? Yesus berkali-kali tidak pernah ada satu kasus pun dia mendikte. Yang dia sampaikan ini pernyataannya. Bagaimana Abang menafsir itu sebagai dikte? Ini logical fallacy. Kenapa? Lukas ini katanya adalah murid, yang bagian dari 70 murid. Malaikat Jibril ya, Bang. Itu memang ya, itu betul. Didiktekan. Itu talaki, Jibril menyampaikan kepada baginda-baginda kepada sahabat. Ya, Yesus tidak mengatakan didikte, tetapi yang diajarkan adalah utterance. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu adalah mentafsir itu sebagai dikte gitu loh. Padahal kita tidak ada satupun yang paham bahwa itu dikte. Dan Abang bukan Kristen gitu loh. Ya, memang. Karena data daripada Kristen itu memang nggak sampai kepada Yesus. Makanya ditinggalkan hal Yesus itu mendikte. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Iya, betul. Jadi gini, Bang. Ketika Yesus mengatakan segala sesuatu yang telah kau katakan, kau sampaikan kepada mereka. Apakah Yesus di situ menunjukkan bahwa dia membuat kitab dan lain sebagainya dan nah, justru itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Yesus tidak membuat kitab, lalu dari mana Lukas Markus ini membuat kitab? Ilmu dari mana mereka dapat? Sementara sang firman ada di tengah-tengah mereka. Makanya izinkan saya sampaikan dulu perbedaan. Oke, silakan. Cara penyusunan kitab kami dengan kitab Quran. Kalau kitab Quran itu didikte dari Allah, ya kan, Bang? Nah, begitu ada perbedaan, maka itu bagi kami itu jelas bukan dari Tuhan. Karena dikteannya itu adalah berbeda ketika turun kepada sahabat. Tetapi di dalam keimanan kami, tidak ada satu kitab pun yang didikte, Bang.
Bagaimana caranya? Yang pertama, para sahabat atau para murid itu mereka mengumpulkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan kemudian tentu saja para bapak gereja mereka juga mengcompile kembali apa yang sudah disampaikan dan diajarkan Yesus. Bapak-bapak Bahkan- gereja ini kapan tampilnya, Bang? Iya, dia tidak tampil Eh. 600 tahun, Bang. Dia tidak tampil Iya, 600 setelah betul. Yesus. Abang bisa Betul. meragukan Jangan Anda Bapak lari ke gereja. sana. Jangan Anda lari ke sana. Mengenai Al-Quran, Karena kita belum Abang- masuk ke isi. Kita belum sampai ke Logika isi loh. Abang, it's okay, enggak Kita masalah. belum sampai ke isi loh. Ingat, Logika kita belum sampai ke Abang- isi. Kalau sampai ke isi Logika- hancur iya, nanti. Belum sampai ke isi. Ini mata Bentar, rantai Bang. penyampaian dulu. Saya berusaha dari tadi, saya nggak framing ya, Bang. Saya usahakan, gitu ya. Karena saya Anda mau selalu lari debat ini ke bermarwah. penyampaian Al-Quran. Al-Quran itu sudah saya katakan disampaikan dengan metode lisan, titik di Ini, sana. Bang, Terkait benar Abang bisa tidaknya isinya mengangkali nanti kita buktikan. Sumber-sumber yang lebih dekat dengan sumber primer, dan Abang bisa lebih percaya kepada sumber yang tidak seprimer. sumber kami. Ini Itu kan bukan pertanyaannya. sekarang begini. Logikanya kan Sekarang falsi begini. yang Oke. Abang lakukan ini. Baik. Sekarang begini. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjauhan masa dengan Yesus. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, ya, Jelas. berjauhan masa. Abang bisa lebih Jadi percaya, itu bukan kami. ketika ditemukan tidak nyambungnya ke sana, wajar selisih 600 tahun. Oke. Bukan tidak nyambungnya, berarti bukan dari Tuhan dong, Bang. Karena Tuhan Nah, Maha kalau tahu. Tuhan itu Maha Kita tahu, berbeda dengan dengar, sejarah, dengar. Oke, tentu silakan. tidak terjadi hal yang seperti itu, Bang. Oke, Ini loh, Bang, yang sekarang ada Abang tulis di begini. kitab Abang. Sekarang begini. Oke, Al-Quran silakan. itu adalah wahyu dari langit. Itu iman kami. Oke. Nah, sekarang kitab Anda itu wahyu dari Yesus. Kalau yang dari langit disampaikan melalui Rohul Kudus sampai kepada baginda. Kalau dari penulis kalian, penulis kitab kanonik, itu sumbernya dari Yesus karena dia adalah Sang Firman. Ketika dia datang, dia mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti harus penulis kitab Anda bertemu langsung dengan sumber. Karena kenapa? Tuhannya sudah bertemu dengan manusia, bergaul dengan manusia, hidup bersama dengan manusia. Berarti murid-muridnya kudu duduk di depannya sesama manusia mengajar. Ketika datang Al-Quran, nggak bisa diganggu lagi. Karena Yesus betul-betul bertemu dengan muridnya. Tapi karena diplesetkan, Allah mengutus untuk meluruskan apa yang diplesetkan tersebut. Apa bukti diplesetkan? Buktikan sekarang. Kapan Yesus bertemu dengan Lukas? Itu aja dulu. Saya izinkan Abang sampaikan sesuatu ya. Sekarang izinkan saya sampaikan sesuatu, boleh? Ya, silakan. Oke, baik. Seperti ini, Bang. Kita sudah tahu yang namanya kronologi sejarah. Ya. Di dalam kronologi sejarah itu harus ada lebih dari 2 saksi. Ketika kita bicara sesuatu yang berhubungan dengan sejarah dan itu meleset dari situ, tetapi dia hanya 1 saksi, maka gugurlah klaim dia. Mau dari manapun dia sumbernya. Mau mengatakan diri dari Tuhan langsung tanpa malaikat, tetapi begitu dia berbeda dengan sejarah, yaitu yang disebut dengan tulisan-tulisan sebelumnya, yang lebih kepada sumber primer, maka tentu klaim tersebut hancur. Dan Oke, sudah dibuktikan dengan yang saya sampaikan tadi, baik. bahwa baik. memang ada banyak pertentangan di dalamnya. Oke, baik. Giliran saya. Apalagi demikian. Silahkan, Bang. Oke, giliran saya. Tolong ingat perkataan saudara saya tadi. Cukup 2 saksi, ya. Kalau di Al-Quran itu 3 saksi. Rasulullah Muhammad SAW, malaikat dan juga Allah. Yesus 2 saksi dia. Tapi Anda percaya dia kan? Yohanes 8 nomor 18. Nomor 17, nomor 18, nomor 19. Bukankah di dalam Torah tertulis 2 saksi sudah cukup? Dan kata Yesus, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2. Rasulullah 3 saksinya. Nah sekarang, kita tinggalkan yang kedua ini, antara Yesus dengan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu 23 tahun. Dan disaksikan oleh banyak orang sampai sejazirah Arab percaya kepada beliau.
Setiap ada wahyu datang, tanda-tanda yang diterima oleh baginda disampaikan kepada sahabat, sehingga sahabat mempersaksikan semua itu. Mereka rela ikhlas menuliskan dan menghafalkan. Karena mereka lihat, nyata di depan mereka. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Sekarang, sahabatnya itu bergejibun. Saya cuma minta satu. Saksi Lukas bertemu dengan Yesus. Tunjukkan, siapa namanya? Oke, baik Bang. Sebentar Bang. Kami sudah menunjukkan dari tadi bahwa sumber yang dipakai Lukas itu menurut Hippolytus karena dia adalah murid Hippolytus itu 2000 Irenaeus tahun, 200 dan tahun setelahnya. Iya, Yang saya betul, Bang. minta pernyataan orang-orang di sekeliling Yesus. Misalnya Boleh. Nikodemus, Apakah saya memotong Yusuf Arimatea, Maryam, Filipus yang membahas Oke. tentang Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Ada enggak? Oke, apakah saya memotong pernyataan Abang tadi? Ya udah, silakan. Oke, terima Silakan. kasih Bang. Minta maaf. Abang tadi Oke. mengatakan bahwa 3 saksi itu adalah malaikat, Allah, dan Nabi. Ya kan Bang? Dan itu baru muncul setelah 600 tahun setelah Yesus. Kita lihat, perbandingkan. Ya, Sebentar sambil Ingat, Bang. Mas Bro ngambil Mas Bro, nanti yang resen saya kasih kesempatan ngomong ya. Biarkan Mas Bro selesaikan argumentasi dulu. iya. Oke, Bang. silakan lanjutkan Mas Bro. Oke. Jadi seperti ini Bang, kita harus luruskan logika ya. Secara kesejarahan ya. Klaim teologis harus sejalan dengan klaim historis. Saya ulang ya. Kalau seseorang mengklaim secara teologis, bahkan dia mengklaim saya ada 3 saksi, maka 3 saksi ini dia akan disebut benar-benar tahu dan benar-benar maha tahu kalau dia sejalan dengan klaim historis. Oke ya, sekali lagi, klaim teologis yang ahistoris itu berarti cacat logis. Oke, aku nggak akan bahas semua. Aku nggak akan lari kemana-mana. Ini cuma salah satu contoh. Ya. Ini bisa jadi contoh, kemudian sebentar. Nah ini, salah satu klaim teologis yang dilakukan Quran, itu seperti ini. Salah satu aja ya Bang ya. Nah, sementara yang terjadi ada 2 kesaksian bahwa memang di dalam palungan, di dalam gua, gitu loh Bang. Dan itu adalah berasal dari sumber primer, sumber yang asli yang melihat, maksudnya dia bertemu dengan Yesus ya. Orang-orang yang melakukan seperti itu, dia ada pada zamannya Yesus. Lalu, nun jauh kemudian, muncul sumber yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, lalu mengatakan hal-hal seperti ini. Banyak seperti ini. Please. Jadi, ketika sumber yang ketika sumber yang mengatakan dia punya 3 saksi tadi, kami bilang, ya tidak maha tahu, karena nabrak data-data historis. Artinya apa? Ini adalah data-data yang ahistoris. Tidak sesuai dengan sejarah. Bagaimana Abang langsung tutup mata dan Abang terima itu? Oke, baik. Itu loh Bang. Oke. Silahkan. Justru ini yang saya tanya. Kalau Al-Quran itu error pemberitaannya, berarti kan di kitab, di data Anda itu yang harusnya valid. Kevalidan ini yang saya tuntut. Tunjukkan kepada saya pemberitaannya itu dikatakan valid karena sumbernya dari Yesus. Anda nggak bisa tunjukkan. Sampai sekarang Anda hanya mutar-mutar ke sana kemari. Tunjuk satu saksi yang melihat Lukas bertemu Yesus, itu aja dulu. Supaya Al-Quran ini salah. Menceritakan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Yang benar adalah apa yang diberitakan oleh Lukas. Tunjukkan kepada saya. Baik, sudah Bang? Ya udah, itu aja kok. Ya. Nggak usah melebar kemana-mana. Satu saksi. Iya. Silakan. Tidak masalah. Saya seperti ini Bang. Yang saya sampaikan, saya nggak akan berubah. Saya tidak mungkin mengatakan sesuatu di luar data kami. Berarti nggak ada saksi yang bisa Anda tunjukkan. Anda juga tidak bisa mengatakan seperti itu, karena kami memang tidak. Ya udah, kalau begitu tolong tunjukkan saksinya. Siapa? Nikodemus kah? Maria kah? Siapa yang saksi bercerita? Apakah ada di dalam Matius atau di dalam Markus
Atau di dalam surah mana di dalam kitab Anda yang menceritakan Yesus bersama dengan Lukas berjalan dan ada nggak data itu? Kita sudah sampaikan dari tadi, Bang. Data Berarti kami nggak ada. yang ada Berarti adalah nggak itu. ada. Nggak, jawab aja dulu. Berarti nggak ada. Sebentar, Bang. Karena Abang menilainya kayak misalnya seperti ini. Aku mau di dalam Alkitabku, Alkitabnya Kristen, itu ada ayat mengenai es krim. Nah, ini yang sedang Anda kembangkan logika Anda. Enggak, Kami masalahnya sudah Anda memberikan menyalahkan Al-Quran berdasarkan informasi orang. Nah, sekarang orang ini nyampe nggak kepada Yesus? Sebentar, Bang. Anda tadi menggunakan, saya selesaikan dulu ya. Anda tadi menggunakan logika, saya pengen ada es krim di dalam Alkitab Kristen. Ya kan? Sementara kami tidak fokus kepada es krim. Kami bahkan Nah, sudah justru melihat, itu kalau enggak ada, bilang aja enggak ada, udah selesai. Enggak usah berpanjang lebar karena waktu kita ini singkat. Ini udah jam berapa ini? Udah lebih 2 jam ini. Itu aja yang saya minta, kejujuran saudara saya. Tidak ada saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Selesai. Satu aja. Enggak ada ya? bagi saya, oke Bang, bagi saya. Serta-merta tulisannya diimani sebagai firman Tuhan kan? Tapi tidak ada saksi yang melihat Yesus bertemu dengan Lukas padahal sama-sama manusia. Kita sudah sampaikan data. Data kita bahwa Lukas menurut catatan Hippolytus. Nah, itu 2000 tahun yang saya minta. Kok 2000 tahun, Bang? 200 tahun, sorry. Yang saya Nggak minta, sampai. ya Nggak kurang sampai. lebih lah, kurang lebih. Oke, yang saya minta saksi, sahabatku, supaya Al-Quran ini udah kita simpan deh. Yang benar itu adalah berita Lukas. Karena ternyata Yesus pernah bertemu dengan Lukas, sehingga beritanya itu pasti akurat, karena langsung ke sumber dia berhadapan. Ada nggak sahabatku? Tunjukkan satu saksi aja. Kalau nggak ada, udah kita bubar. Saya nggak ada data tentang itu, tetapi itu tidak bisa mengatakan bahwa Lukas itu unvalid. Gitu loh, Bang. Bagaimana Anda mengatakan itu benar dari Yesus kalau tidak pernah bertemu dengan Yesus? Karena itulah yang disebut makanya ada Injil sinoptik. Semuanya berarti mengalami kesejajaran paralel. Di situ, Bang. Berarti nggak ada ya? Yang Anda bawa, sebentar. Dari tadi aku mendengarkan Abang dengan baik. Sementara yang Anda bawa di sini, Anda iklan atau Anda tunjukkan kepada kami, ini data-datanya tidak valid. Yang dibawa Lukas, data-datanya valid, dikonfirmasi oleh para penginjil lain. Dan ini sesuai dengan data hukum. Sebentar Bang, izinkan saya nggak potong Anda. Silakan. Itu sesuai dengan hukum dui ganda saksi. Apa yang disampaikan Lukas, itu sesuai dengan para data orang-orang yang lain. Nah, sekarang begini. Oke, 1 menit, 30 detik dari saya. Sekarang gini, Bang. Ya, silakan. Ketika ada suatu pemberitaan di mana ada persekongkolan untuk menipu ya data, apakah orang-orang yang kemudian bersekongkol untuk memperlihatkan satu kebohongan ini akan kompak bersaksi tentang saksi palsu atau tidak? Menurut Anda gimana? Oke. Persekongkolan menipu itu luar biasa pertanyaan Anda. Ya. Itu kita akan boleh saya sampaikan Bang? Abang tadi. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Anda kan mengatakan banyak yang mengiyakan tentang Lukas. Tapi Anda tidak bisa membuktikan Lukas pernah bertemu Yesus. Baik. Sebentar. Bukankah kita tahu bahwa kebohongan itu akan melahirkan banyak saksi-saksi supaya dianggap benar. Kalau kebenaran, tidak perlu saksi, tetap kebenaran. Misalnya, Anda membunuh tapi tidak ada yang melihat. Apakah kemudian pembunuhan yang Anda lakukan itu tidak terjadi kalau ada saksi? Pasti tidak, bukan? Nah sekarang, kalau tidak membunuh, tapi banyak orang yang mengatakan, saya bersaksi, saya melihat. Tapi ternyata tidak membunuh, apakah kemudian banyak saksi ini membenarkan bahwa dia membunuh padahal tidak membunuh? Itu dulu yang Anda kaji lebih dalam. Nah sekarang ketika Anda mengatakan kebenaran firman Tuhan ada di dalam kitab Anda, sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dengan Lukas. Gimana tuh ceritanya? Sebentar, saya selesaikan argumen Abang tadi ya. Abang tadi mengatakan seperti ini. Bahwa ada persekongkolan menipu, bisa terjadi persekongkolan menipu. Oke. Bagaimana mungkin orang yang hidupnya bebas dari sunat moral, ya, bebas dari hukum moral, mereka terbukti bukan perampok, bukan mereka tidak ada permasalahan dengan menjaga hawa nafsu,
mereka juga menjaga diri mereka orang yang terpelajar. Lukas adalah seorang dokter. Kemudian dia tidak, mohon maaf, melakukan tindakan-tindakan amoral yang seperti itu ya, yang lain. Aku nggak tunjukkan, aku nggak mau berlebar kemana-mana. Bagaimana tuduhan itu bisa dikatakan bersekongkol itu, sementara mereka secara moral bersih. Kemudian mereka juga dikonfirmasi oleh teman-teman yang lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, itu benar-benar, misalnya gini, di surga dan di dalam kitab Abang itu dikatakan, oh nanti akan ada kawin mengawin. Nah, mana yang sesuai dengan hukum diri ganda saksi dan mana yang tidak sesuai dengan diri ganda saksi? Bahkan Yesus mengatakan, siapa yang sampai mengatakan di surga nanti kawin mengawin ada, itu sesat. Nah, Lukas ngomong seperti itu dikonfirmasi oleh Matius, dikonfirmasi oleh Markus, dan itu memenuhi hukum dui ganda saksi. Nah, ketika muncul kemudian beliau yang jauh dari sumber primo mengatakan dapat wahyu dari Tuhan dan menganulir itu semua. Nah, bagaimana ini bicara kekekalan loh, Bang? Kekekalan itu harus ada garansi bahwa keterangan yang Anda terima itu tidak berdiri sendiri. Ada dukungan alat bukti. Istilahnya gini, ada suatu kejadian, ya. Dalam kejadian tersebut, dalam satu kejadian tersebut, dia melakukan yang disebut pencurian. Nah, kita pasti akan lihat data-data dari pertama, CCTV-nya ngomong apa? Kemudian, tukang parkir ngomong apa? Kemudian, di jalanan seperti apa? Kita pasti akan mengkonfirmasi ketiga sumber. Tidak ada konfirmasi dari nun jauh di sana 600 tahun kemudian. Maka kita perlu selidiki. Oh, ternyata Matius muridnya. Kemudian Lukas juga muridnya. Kemudian Markus, Yohanes juga muridnya. Kita sudah buktikan data-data kita. Nah, perkara Abang lebih percaya 600 tahun, bagi kami nggak mungkin. Apalagi perbedaan moral. Silakan Bang Jumar. Oke. Sekarang gini. Lukas berkata di dalam tulisannya, Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya. Ini Lukas, kapan dia melihat Yesus berkata demikian? Tapi Yesus berkata kepadanya. Oke, kita lihat Lukas pertama dulu. Bagaimana Lukas itu ditulis? Ya Bang ya? Enggak, simple. Ada tertulis katanya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut Lukas. Lukas mendengarkan atau mendapatkan informasi dari orang lain. Jadi seperti ini Bang. Memang kalau yang namanya kitab kamu itu tidak bisa dicopot potong. Kita harus lihat background-nya. Itu logika. Enggak, ini kita berbicara mata rantai. Iya. Ini bukan muatan kitab. Lain kalau muatan kitab nanti kita akan bahas itu. Saya minta temanya nanti antara Anda dengan saya. Yesus lahir di bawah pohon kurma atau di dalam kandang binatang. Itu yang akan kita bahas ke depannya. Oke? Tolong dijadwalkan. Nah, itu baru masuk ke isi. Sekarang ini mata rantai pemberitaan. Yesus itu sang firman. Menurut kalian sang firman yang menciptakan segala sesuatu ini sudah nusul ke bumi. Di situ dia memanggil Filipus, menyebut Yusuf Arimatea, menyebut Thomas, menyebut murid-murid yang lain. Loh kok ini muncul Lukas yang Anda jadikan sebagai kitab suci? Ketika dia mengatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, pertanyaan saya, di mana Lukas melihat itu? Lukas 23 nomor 34, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Di mana Lukas mendapatkan informasi ini? Baik, sudah Bang? Oke, silakan. Oke, baik. Abis ini saya potong sebentar ya. Ini silakan Mas Bro jawab. Abis itu saya potong, saya kasih yang raise hand. Oke, silakan Mas Bro. Sebentar Bang Bobi, saya sedikit lagi Bang, saya sudah dipanggil terus ini.
Kita janjian 1 jam 30 menit kan tadi. Ini udah lewat kali nih. Oh, oke. Iya, iya. Sorry Iya, Bang Bobi. nanti kita Sorry, jadwalkan mungkin waktu yang lebih ya kita panjang. jadwalkan lagi. Mungkin nanti kita bisa ada yang Betul. resen. Maaf ya ini. Karena teman-teman. sahabat kita ini kayaknya juga lagi di kantor kan? Oke, silakan Mas Bro. Iya, iya. Diselesaikan. Yuk, yuk, yuk. Ya, oke ya Bang. Pertama, saya nggak bisa potong kompas, Bang. Adek. Saya, halo. Iya, Halo, iya, Bang. silakan. Oh, sorry. Oke, saya selesaikan. Silakan. Pertama, Oke. ketika memahami Alkitab kami, tentu tidak bisa potong kompas. Yang pertama itu, kita harus melihat yang disebut dengan background-nya. Bahkan kami dalam perjanjian baru, yang kami pelajari itu bukan hanya siapa-siapa di situ, tapi juga secara politiknya seperti apa, kondisinya seperti apa. Itu kita pelajari background-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang yang tinggal di situ. Kesaksian orang yang tinggal di situ jauh lebih kuat daripada orang yang belum jauh di sana. Itu sudah hukum. Nah, kemudian dikatakan apa? Dalam Lukas 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi dari sini jelas bahwa Lukas juga mendapat informasi dari murid-murid Yesus. Sudah, jawaban saya demikian. Silakan Bang. Kayaknya di mute ya. Tolong dong. Oke. Ya, silakan Bang. Oke, Silakan baik. Bang coba. Oke, saya rasa kita sudahi saja. Yang pada poin intinya, saya hargai argumen sahabat saya. Baik. Kita intinya kembali kepada iman kita masing-masing. Iya. Itu saya memperjuangkan setuju sekali Bang. argumentasi. Ayo Ya. Juma, kapan kau dengan aku? Nanti dijadwalkan aja, Saudara Iya. Erben. Apa Ya. yang kau Tapi, sampaikan tadi Bang itu, Juma- kau itu Bang Juma terlalu dan Lai tidak Erben. cerdas. Sebentar, dan Mas Lai Eben, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Atau Erben bisa jawab. Saksi Lukas Yesus bertemu siapa Erben? Satu aja nama. Nggak usah Bang, nggak usah seperti itu. Oke, saya Belajar jawab lagi ya. Erben ya. Jangan, Oke. Ya, silakan. Bang Erben. Jangan dulu. Tunggu, Tolong, nak. supaya Sabar. debat ini kita Oke. bermartabat. Oke, silakan Bro, silakan. 10 detik Erben sebut nama Erben. Siapa? Jangan seperti itu Bang Juma, jangan seperti itu. Silakan nanti Bang Juma bisa jawabnya dengan Belajar lagi ya, Saudara Erben. Oke, Nah, itu- oke kawan. Kita Mohon tutup. maaf kalau itu Bang Juma Anda sudah framing. Janganlah. Enggak, Kita memang ini harus belajar karena kita berbicara Bang mengenai Haji. saksi. Ya, Oke, mata Bang rantai Erben, mohon penyampaian jangan- itu harus jangan akurat. dijawab, Bang. Mohon Bang, jangan dijawab. Oke, Kita stop. tunjukkan moral. Erben itu teman lama saya, ya. Stop. Iya, Jadi stop. biasanya itu kami, ya. Ya, stop. Oke. Oke, ditutup aja kawan. Iya, Boleh silakan. kita ambil Kayak kesimpulan? diskusi ini Bro, memang Boleh saya diskusi ambil ini kesimpulan? apa? Boleh ngambil kesimpulan? Oh, oke, silakan. Ya, Singkat ya. Sekarang poin ngambil kesimpulan ya. Maaf Bang Juma, saya Ya, kesilakan Bang silakan. duluan ya. Ini Boleh. kesimpulan jangan membuat premis baru ya, Bro. Enggak, sahabat. Oke, Enggak, ya. Tenang Oke, aja, enggak santai, buat ya. Mas Bro. Ya, oke, Baik, silakan. Oke, terima kasih. Baik. Bro Bobby. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Kristen yang saya kasihi yang ada di Zoom ini. Pertama saya minta maaf kalau ada kalimat atau kata yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat. Yang pada intinya adalah diskusi kita ini dibangun tentu karena rasa persaudaraan. Al-Quran menerangkan ya sebagaimana ayat yang saudara kita bawa tadi, surah An-Nisa ayat 82. Apalah yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, mentadaburi, mengkaji Sorry Bang Al-Quran? Bobby, sekitar berapa menit? Supaya Sekiranya saya pendek aja Bang. Pendek aja kok, pendek. Iya, Soalnya iya. tadi kita udah nggak main timer. Jadi Iya, kalau saya saya pendek nilai aja. kalau saya nilai kepanjangan akan saya potong gitu aja. Oke, silakan. Oke, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastinya mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Hari ini saya menghargai sahabat saya menunjukkan apa yang dimaksud dalam surah An-Nisa ayat 82. Ya, biarlah netizen yang menilai terkait apa yang kita kaji pada siang hari ini. Lalu kemudian terkait dengan Al-Quran, Al-Quran itu menceritakan perihal yang kemudian
kami imani sebagai wahyu dari Allah, di mana mata rantai penyampaiannya itu dari sumber baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kami umat Islam itu tidak diragukan keabsahannya atau kesahihannya. Kalau kemudian teman-teman Kristen di dalam mengkaji terhadap Al-Quran, mendapatkan kemudian kesimpulan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ya itu dimaklumi karena keterbatasan daripada pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika saya menemukan sesuatu yang janggal menurut saya terhadap Bible, kitab suci sahabat-sahabat Kristen, itu karena saya juga tidak menemukan adanya mata rantai yang sama terhadap pemberitaan-pemberitaan yang sangat luar biasa tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang hari kiamat, tentang apapun itu kepada sumbernya, yaitu Yesus alaihi salam. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat. Akhir dari closing saya. Sekali lagi saya minta maaf dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan. Baik, luar biasa, Silakan Mas Bang Bro, Juma. langsung. Ya. Oke. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Aku percaya apa yang kami sampaikan ini berguna untuk sahabat-sahabatku kaum muslim. Baik, yang di dalam keimanan kami dan maksudnya dalam logika kami ya, tentu dibutuhkan dua saksi, minimal dua saksi. Jadi apa yang dialami Yesus itu tentu dicatat oleh orang-orang sekelilingnya. Nah, dari orang-orang tersebutlah kita yang kita umpamakan ya sebagai ada suatu kejadian, maka ada wartawan-wartawan yang meliput, misalnya dari mana surat kabar Kompas dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak percaya dengan wartawan dari negara lain, misalnya seperti itu, dan dari beda tahun? Kenapa? Karena yang sudah dicatatkan oleh para wartawan yang di sekeliling Yesus, itulah yang disebut bukti histori. Nah, ketika kita bertemu dengan bukti-bukti lain yang ternyata bertabrakan dengan bukti histori, kita wajib bertanya dan boleh kita meragukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hal yang hamba sampaikan tadi mengenai temuan-temuan kami, mungkin nanti juga bisa dipelajari ya teman-teman kami, mungkin juga bisa diberikan bantahan. Silahkan, biasanya teman-temannya Bang Juma bisa memberikan bantahan. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah kontra dengan janji di dalam surat tadi yang mengatakan kalau bukan berasal dari Tuhan maka kamu akan menemukan banyak perbedaan di dalamnya. Nah, saya baru tunjukkan sedikit bukti dan itu memang merupakan bukti-bukti yang memang ada perbedaan. Ya, terserah teman kami menganggap itu tidak perbedaan, saya hormati, saya hargai. Tetapi saya hanya berkata kepada diri saya sendiri dan kepada kawan-kawan saya, logis enggak kalau itu disebut tidak berbeda? Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kawan-kawan muslim kalau saya ada kesalahan dan mohon maaf kawan-kawan Kristen kalau saya juga ada kesalahan. Terima kasih Bang Juma, diskusinya luar biasa. Ya, dan sama-sama Bang. Teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Besok kita jadwalkan lagi Bang. Saya nanti menghubungi besok hari Ahad saya belum bisa. Ya. Senin. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Insyaallah. Nanti ya. maksud saya biar kapan kita jadwalkan. Gitu ya Bang ya. Terima kasih ya Bang Juma. Oke, baik. Teman-teman semuanya. Baik. Mari semua teman-teman. Oke teman-teman, terutama saudara Erben ya, saya tunggu jadwalnya kapan kita mau berdialog tentang materi apapun yang Anda kuasai, boleh di sini, boleh di tempat saya, ya. Oke, dan juga kepada teman-teman yang ada di room ini, saya terima kasih banyak, saya sudah dikasih ruang begitu istimewa ya. Tidak ada kacau di sesi dialog tadi. Terima kasih. Saya pamit ya teman-teman. Mohon maaf dan terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Juma, nanti kalau kita ajak diskusi lagi bersedia ya Bang. Siap. Oke, karena kita keterbatasan waktu juga kan. Ya, oke. Ya. Oke Bang Juma, silakan. Oke. Selamat atas pekerjaannya. Oke. Aku sedikit bicara ya. Jadi sebenarnya ini aja kita buktikan ya. Jadi Lukas itu meninggal usia 84 tahun. Ya. Dia usianya 84 tahun, meninggal tahun 74.
berarti dia lahir sekitar 10 sebelum Masehi. Sedangkan Yesus itu lahir di kisaran 45 sebelum Masehi. Berarti sudah terkonfirmasi Lukas dan Yesus itu satu zaman. Jadi ini cara belajar sejarah udah pasti. Ini sudah klop dengan belajar sejarah. Tetapi kalau orang memang nggak bisa menganalisa sejarah ya kacau balau. Aduh, Baru serem suara aja. iya baru Lukas dengan Paulus satu pelayanan. Lukas dengan 12 murid satu pelayanan setelah Yesus terangkat ke surga. Tentu tidak ada keraguan. Baru sebenarnya harus kita tanya balik. Atas dasar apa si Rujuma meragukan kebenaran tentang Lukas? Apakah Allah SWT dengan Quran kitab yang sempurna pernah menyinggung yang namanya Lukas di dalam Quran? Jadi kalau dia memprotes itu harusnya ditanya atas dasar apa dia memprotes. Data kita ada, penjelasannya Mas Bro tadi mantap sekali. Cuma sayang moderator udah dipotong-potong pun didiamkan kawan kita. Harusnya tadi Mas Bro kasih waktu, biarkan dulu Bro Juma, dia selesaikan dulu kalimatnya. Jadi lebih banyak dia bertanya ngoceh sana ngoceh sini, nggak ada isinya. Itu sih. Jadi, iya Bro. Iya, terusin. Udah bagus. Ah. Udah bagus. Jadi, Terima jadi kasih, Sultan. dari Pak Herben. data sejarah ini sebenarnya sudah bisa terkonfirmasi. Karena Baru- tadi udah hampir 55 menit si Zuma itu Iya. ditanya. Iya, tapi masalahnya kan ketika dia ditanya kan dikasih waktu Bro menjelaskan. Beda dengan dia bertanya. Ketika dia bertanya, Mas Bro baru mengamali satu kata, udah dia potong. Satu kata dia potong. Kan nggak selesai penjelasannya Mas Bro tadi. Aku tahu tadi kalau dikasih kesempatan, tapi memang cuma ingin merusak narasinya Mas Bro. Kenapa? Yang harus kita tahu ya, harus diingat kawan-kawan, mereka ini kan ingin memenangkan para penontonnya. Seolah-olah nanti Mas Bro itu nggak bisa jawab, itunya tujuan mereka. Jadi kalau kita berpikir itu, ya di satu sisi adu suara. Nggak semua orang pemikirannya seperti kita. Aku tadi udah, gimana sih ini kok lebih banyak bertanya daripada menjawab di situ. Sementara tadi waktu Bro siapa aku dengar bertanya, malah diberikan cuma leluasa untuk menjelaskan. Ini enggak, itu menurut saya yang kurang bagus. Jadi Lukas ini semua bapak-bapak gereja abad pertama, abad kedua, abad ketiga sepakat itu Lukas. Kalau abad ke-6 sampai sekarang ini di kaum muslim, abad ke-7 kaum muslim, wajar mereka menolak itu. Tetapi pertanyaannya, atas dasar apa kalian menolak fakta sejarah? Nah, itu kan nggak bisa dijawab. Oke, sudah. Permisi, sebentar. Ini aku mau kasih tahu kalian, ini masih ada admin Zuma, ini kenapa nih? Harusnya kan udah keluar ya. Enggak, biarin Nggak aja. apa-apa sih. Biarin aja. Nggak masalah. Karena kan kita nggak ada masalah, Bro. Baru gini juga, teman yang co-host di sini untuk share screen-nya ini kan bebas ini. Dikunci aja, hanya yang co-host bisa. Karena nanti di live kan seperti tadi malam kan ada orang-orang yang aneh-aneh. Jadi share screen-nya dikunci aja, host. Boleh aku bicara? Iya, nanti Sebentar teman-teman boleh bicara sedikit. Ya, mau pamit dulu. Terima Oke, kasih ya, baik. Bang Kaisar. Oke, Wi. Nanti kita lanjut Bang, lagi. tolong ganggu dah, Bang Awi. Ya. Saya pengen membangun diskusi yang baik, Bang Awi. Kalau menurut Bang Awi, tadi diskusinya sudah baik tidak, Bang? Alhamdulillah sudah baik menurut saya. Sudah Oke, baik. baik. Ya, saya sih Alhamdulillah. harapannya gini. sesi pertama bagus, sesi kedua kurang. Ya, nanti dievaluasi lah di FIC bagaimana bagusnya ke depan menurut FIC ya. Itu internal FIC yang kami hargai untuk mengevaluasi itu. Maksudnya biar kami keluar dulu, kalau memang mau dievaluasi tadi silakan. Ini kami menghargai hal itu Oke, ya. baik. Makanya kami berterima kasih, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi diskusi Ya, yang seperti harapan tadi. saya ke depan kita diskusinya juga bisa seperti ini, tidak saling rusuh, tidak saling apa Iya, namanya. betul. Ya, Betul itu. terima kasih Bang Awi. Oke, terima Ya, kasih ya. Wi. Besar Herben, saya muslim kita keluar semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Gini teman-teman, aku juga paham ya, teman-teman pasti suaraku kurang keras, suaraku kurang besar. Tetapi yang kita tahu, kalau
kita ini mau menangkan, ini ada mari berhijrah, nggak apa-apa ya, silakan. Kita ini mau menangkan hati pendengar. Nah, hati pendengar itu tidak serta-merta percaya dengan suara keras. Gitu loh. Jadi jauh di dalam hati mereka, mereka tuh juga akan menguji datanya ini gimana, valid atau tidak, kemudian layak dijadikan landasan atau tidak. Maksud saya, karena gini, di luar dari orang